Helena Emler duduk di balkon apartemennya yang menghadap pegunungan Alpen. Secangkir kopi hitam di tangan. Matanya kosong menatap kejauhan. Usianya 40 tahun. Seorang janda tanpa anak. Hidup nyaman di Zurich dengan pekerjaan tetap sebagai desainer interior. Dari luar, hidupnya tampak ideal, mapan, mandiri, dan bebas. Namun ada kekosongan yang tak pernah bisa diisi sejak perceraiannya 3 tahun lalu. Ia mulai merasakan kehampaan yang perlahan menggerogoti batinnya. Suatu malam, karena iseng dan kesepian, Helena mengunduh aplikasi pertemanan internasional. Ia tidak mencari cinta, hanya percakapan ringan. Namun profil seorang pemuda bernama Rizky Maulana menarik perhatiannya bukan karena wajahnya, melainkan bio singkatnya, hidup sederhana, belajar agama, mencari makna. Rizky, 20 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Aceh. Ia bekerja sebagai peracik kopi di warung ayahnya dan sedang kuliah jurusan bahasa Inggris di universitas negeri setempat. Ia tidak terbiasa dengan wanita asing, apalagi yang usianya 2 kali lipat darinya. Tapi Helena berbeda. Perempuan itu sopan, haus pengetahuan, dan selalu menanyakan hal-hal mendalam tentang Islam, tentang adat Aceh, bahkan tentang arti hidup dari sudut pandang seorang anak muda desa. Percakapan mereka semakin intens. Dari teks berubah jadi panggilan suara, lalu video call. Rizky menunjukkan masjid di desanya. Helena memperlihatkan salju yang turun di halaman rumahnya. Jarak terasa pudar di antara mereka. Apakah kamu percaya cinta bisa hadir tanpa direncanakan? Tanya Helena suatu malam. Rizky diam sejenak. Aku tidak tahu, tapi aku percaya Allah mempertemukan orang-orang untuk alasan tertentu. Helena mulai bertanya tentang Islam. Bukan sekadar penasaran, tapi ingin mengerti. Di sisi lain, Rizky mulai merasa bahwa perasaannya pada wanita ini bukan sekadar kasihan atau kagum, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Dua jiwa dari dunia yang berbeda, perlahan saling tertarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, dan itu baru permulaan. Hari-hari berlalu, dan komunikasi antara Helena dan Rizky menjadi rutinitas. Di sela-sela pekerjaannya, Helena selalu menyempatkan waktu untuk menelepon Rizky. Bahkan rela begadang demi menyesuaikan perbedaan waktu. Teman-teman dekatnya mulai bertanya-tanya, bahkan mencibir, saat tahu dia menjalin komunikasi intens dengan seorang pemuda dari negara yang belum pernah ia kunjungi. Kamu serius sama anak itu? Jarak 20 tahun? Hel, kata sahabatnya, Martha, sambil mengangkat alis. Helena tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak sedang jatuh cinta seperti remaja, tapi ia merasa terhubung. Rizky berbeda dari laki-laki Eropa yang ia kenalia. Tidak romantis dalam arti konvensional, tapi penuh perhatian dan jujur. Ia tidak pernah mencoba menggoda atau memanfaatkan. Justru selalu mendorong Helena untuk berpikir lebih dalam, terutama tentang makna hidup dan kepercayaan. Suatu malam, Helena bertanya, "Apa kau akan tetap bicara denganku jika aku bukan non-muslim?" Rizky menjawab dengan lembut, "Aku bicara denganmu karena kamu manusia. Tapi jika kamu ingin mengenal Islam, aku senang membimbing semampuku." Itu menjadi titik balik. Helena mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia membeli buku, menonton ceramah daring, dan bahkan mengunjungi masjid di Zurich untuk bertemu dengan imam. Semuanya dilakukannya diam-diam, karena ia tahu keluarganya tidak akan mengerti. Sementara itu, di Aceh, Rizky mulai dilanda kecemasan. Ia menyadari bahwa perasaannya pada Helena bukan lagi sekadar simpati. Tapi ia juga tahu, hubungan seperti ini tidak akan mudah diterima masyarakat, apalagi keluarganya yang sangat menjunjung adat. Suatu malam, Helena mengirim pesan singkat, "Aku ingin bertemu. Aku ingin ke Aceh." Rizky terdiam lama membaca pesan itu, campur aduk antara bahagia dan takut. Bahagia karena dia juga ingin bertemu. Takut karena Aceh bukan tempat yang ramah untuk kisah cinta yang tidak biasa seperti ini. Tapi jawaban yang ia kirimkan akhirnya sederhana. "Kalau itu keputusanmu, aku akan menunggumu di bandara." Dan disitulah semuanya berubah. Helena mulai mengurus visa, membeli tiket, dan menyiapkan hati untuk perjalanan paling nekat dalam hidupnya. Bandara Sultan Iskandar Muda terasa asing dan panas bagi Helena. Bau udara yang lembab, suara orang-orang berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami, dan pandangan mata yang terus menatapnya membuat jantungnya berdegup tak karuan. Ia mengenakan blus lengan panjang dan celana longgar, berusaha menghormati budaya setempat, tapi tetap saja seorang wanita bule, sendirian. Jelas menarik perhatian. Rizky sudah menunggu di dekat pintu kedatangan. Ia mengenakan baju koko putih dan celana kain. Wajahnya tegang,
tapi matanya berbinar ketika Helena muncul dari balik pintu. Dengan langkah ragu dan senyum gugup, ia segera melambaikan tangan. "Assalamualaikum, Helena," ucapnya pelan saat mereka saling berhadapan. "Waalaikumsalam. Semoga benar. Itu artinya damai seperti yang kau bilang," jawab Helena tersenyum, suaranya sedikit bergetar karena gugup. Pertemuan itu tak romantis dalam arti umum, tidak ada pelukan, apalagi genggaman tangan, hanya saling pandang dan senyum yang kaku, lalu berjalan berdampingan menuju parkiran. Di tengah tatapan heran orang-orang, di perjalanan menuju rumah kontrakan kecil yang Rizky sewa khusus untuk Helena, keduanya lebih banyak diam, bukan karena canggung, tapi karena menyadari betapa nyata semuanya kini. Dunia digital yang selama ini menghubungkan mereka tak lagi cukup melindungi dari kenyataan sosial yang keras. Hari pertama Helena di Aceh diwarnai rasa bingung, jalan sempit, suara azan 5 kali sehari, makanan pedas, dan orang-orang yang menatapnya seolah ia alien. Rizky menjelaskan sedikit demi sedikit tentang adat, tentang kebiasaan, dan tentang bagaimana perempuan asing seperti Helena akan selalu jadi bahan perbincangan. Apalagi jika tinggal sendirian tanpa muhrim. "Aku akan bantu semampuku, tapi kita harus berhati-hati. Ini bukan Zurich," ucap Rizky serius. Helena mengangguk. Ia sudah tahu ini tidak akan mudah. Tapi ia tidak menyangka akan merasa seasing ini. Malam itu, di kamar kecil berkipas angin, Helena menatap langit-langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apa aku sudah gila? Atau justru baru mulai waras untuk pertama kalinya? Di luar, suara jangkrik dan azan Isya bersahutan. Di dalam, dua hati diam-diam berusaha mencari tempatnya, masing-masing dalam takdir yang belum selesai ditulis. Pagi pertama di Aceh, Helena dibangunkan oleh suara ayam, jantan dan gema murotal dari masjid dekat, rumah kontrakan. Ia belum terbiasa, tapi anehnya tidak merasa terganggu. Ia bangun perlahan, menyeduh kopi sachet yang terasa jauh dari kualitas kopi Swiss, lalu duduk di kursi plastik menatap jalanan sempit. Wajah-wajah tetangga yang melintas sesekali mengintip ke arah rumah kontrakan. Sebagian dengan penasaran, sebagian lagi dengan tatapan sinis. Rizky datang membawa sarapan dari rumah, lontong sayur dan kue timpan. Ia belum berani membawa Helena langsung ke rumah orang tuanya. "Aku bilang ke ibu, kalau kamu teman dari luar negeri yang datang belajar budaya," kata Rizky sambil tersenyum kaku. "Nanti aku akan pelen-pelen jelaskan." Helena tidak menjawab. Ia tahu, ini rumit. Sejak tiba, ia merasa seperti berada di dunia yang tak punya tempat untuknya. Setiap langkahnya seolah diawasi. Setiap keputusannya harus disaring oleh norma yang belum sepenuhnya ia mengerti. Namun yang paling mengganggu adalah jarak. Rizky yang biasanya hangat, kini tampak kikuk. Di dunia maya, dia penuh perhatian, tapi di dunia nyata, dia lebih banyak diam, seolah sedang memproses ulang semua ini. Konflik mulai meruncing ketika Helena mengutarakan niatnya kepada Rizky. "Aku ingin masuk Islam, bukan karena kamu, tapi karena aku merasa ini benar. Tapi aku juga ingin menikah." Rizky terdiam. Ia merasa senang, tapi sekaligus takut. Bagaimana ia menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ia ingin menikahi wanita asing yang 2 kali usianya? Apa kata tetangga? Apa kata tokoh desa? Di sisi lain, Helena mendapat email dari kakaknya di Swiss. "Kau sedang apa di negara itu, Hel? Jangan bilang kau ingin tinggal di sana. Ini gila." Helena merasa ditarik dari 2 sisi. Satu sisi adalah dunia lamanya nyaman, familiar, tapi hampa. Di sisi lain adalah dunia baru yang asing, penuh batas, tapi justru membuatnya merasa hidup. Sementara itu, di kampung, desas-desus mulai terdengar. "Anak Pak Rashid dekat sama bule tua," kata seorang tetangga. "Mau dinikahinya," katanya. Gila kali. Rizky menunduk saat mendengarnya. Tapi malam itu, ia mengirim pesan pada Helena. "Aku akan bicara dengan orang tuaku. Apapun yang terjadi, aku tak mau kamu merasa sendiri di sini." Dan konflik yang sesungguhnya pun mulai. Sore itu, langit Aceh tampak berat. Awan mendung menggantung, seolah menandai hari yang akan membawa perubahan. Rizky duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Diapit kedua orang tuanya Pak Rashid dan Bu Halimah. Wajah keduanya tegang. Ibu lebih banyak diam, sedang ayahnya menatap tajam, menunggu penjelasan. "Dia baik, Ayah. Dia ingin masuk Islam. Dia juga ingin menikah dengan saya," ujar Rizky perlahan. "Dia berusia 40 tahun. Rizky, kau bahkan belum lulus kuliah. Ini bukan tentang dia orang Swiss atau bukan. Ini tentang akal sehat," kata ayahnya.
Suaranya datar tapi dingin. Bu Halimah menarik napas dalam. Apa dia sanggup-sanggup ingin menjadi muslimah? Bukan cuma karena kamu, Rizky mengangguk. Dia belajar sendiri. Tidak pernah saya suruh. Saya yakin dia tulus. Di sisi lain kota, Helena duduk di ruang kelas kecil milik seorang ustazah lokal yang biasa membimbing mu'alaf. Wajahnya lelah, tapi matanya bersinar. Sudah seminggu ia belajar syahadat, wudhu dan salat. Ustazah itu sabar membimbingnya. Kamu tidak harus tergesa-gesa. Islam bukan pintu darurat, ujar ustazah itu suatu hari. Tapi Helena hanya tersenyum. Saya tidak lari. Saya justru datang. Hari Jumat, di hadapan beberapa saksi, Helena mengucap 2 kalimat syahadat. Suaranya gugup, lidahnya terpatah-patah. Tapi air matanya mengalir. Tak ada tepuk tangan, tak ada perayaan. Hanya Helena yang menangis. Dan Rizky yang berdiri diam di pojok, dengan dada sesak oleh rasa yang sulit dijelaskan. Haru, bahagia, sekaligus takut akan hari esok. Ketika berita itu sampai ke keluarga Rizky, Pak Rashid hanya mengangguk. Kalau dia sungguh-sungguh, itu baik. Tapi menikah tetap soal adat, bukan cuma niat. Desa pun mulai riuh. Ada yang mencibir, ada yang sinis, tapi ada juga yang penasaran dan diam-diam kagum. Seorang wanita Eropa masuk Islam, rela tinggal di desa kecil demi cinta, itu bukan hal biasa. Namun bagi Helena dan Rizky, jalan mereka baru saja dimulai. Keyakinan mereka diuji. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati perbedaan, tekanan sosial, dan prasangka? Malam itu, di bawah langit yang kembali cerah, Rizky duduk di depan rumah Helena. Ia menggenggam tasbih kecil di tangan dan berkata pelan, "Kalau kamu siap, kita akan menikah. Tapi mungkin bukan pernikahan yang mudah." Helena tersenyum. "Aku tak datang ke sini untuk yang mudah. Aku datang untuk yang benar." Dan badai pun bersiap menuju puncaknya. Langit Aceh kembali mendung, seolah menjadi cermin suasana hati Helena. Di hari yang seharusnya sakral, ia justru merasa paling terasing. Bukan karena ia ragu menikah dengan Rizky, tapi karena ia bisa merasakan dinginnya jarak antara mereka dan dunia sekitarnya. Pernikahan mereka digelar sederhana di rumah kontrakan kecil itu. Hanya ada ustaz tempat, 2 saksi, beberapa tetangga yang penasaran, dan beberapa rekan kuliah Rizky. Tak ada orang tua. Rizky, ibunya terlalu pilu untuk datang. Dan ayahnya memilih diam. "Bukan karena kami membenci," kata Bu Halimah lewat pesan. "Tapi kami tak tahu bagaimana menerima ini semua." Helena mengenakan gamis putih polos dan kerudung sederhana. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Rizky tampak gugup, duduk di depan meja kecil beralas kain hijau. Ia menggenggam kertas akad nikah dengan tangan gemetar. Ketika ijab kabul diucapkan, suasana hening. Ustaz mengangguk, lalu berkata pelan, "Sah." Beberapa tetangga yang hadir tersenyum kecil. Sebagian lainnya berbisik, bertukar pandang. Tak ada ucapan selamat yang lantang, hanya keheningan yang canggung. Namun bagi Helena, itulah momen paling jujur dalam hidupnya. Ia tidak dinikahi karena kecantikannya, kekayaannya, atau statusnya. Ia menikah karena cinta yang berani menembus batas. Setelah akad, mereka duduk berdampingan di ruang tamu sempit. Rizky tampak ingin tersenyum, tapi matanya menyimpan beban. "Aku senang kamu jadi istriku. Tapi maaf, hari ini bukan hari yang penuh tawa." Helena menggenggam tangannya. "Aku tak datang mencari pesta. Aku datang mencari kebenaran. Dan kamu adalah bagian dari kebenaran yang kutemukan." Namun badai belum benar-benar berlalu. Malam itu, sebuah akun media lokal mengunggah foto akad mereka dengan judul mencolok, "Janda Swiss nikahi pemuda Aceh usia 20 tahun? Cinta atau sensasi?" Berita itu menyebar cepat, disertai komentar-komentar pedas. Ada yang menuduh Helena hanya cari eksotisme. Ada yang menyebut Rizky pemuda tak tahu adat. Bahkan keluarga Helena di Swiss mengirim email panik, menyebut pernikahannya tindakan tidak rasional. Keesokan paginya, pintu rumah mereka diketuk oleh 2 tokoh masyarakat. Mereka datang dengan sopan, tapi membawa pesan tegas. "Tinggal berduaan di sini akan terus mengundang fitnah. Lebih baik kalian segera pindah atau bersiap menghadapi tekanan lebih besar." Rizky hanya bisa menunduk. Helena dia menatap dinding. Mereka tahu, pilihan sudah dibuat, tapi harga dari pilihan itu jauh lebih mahal dari yang pernah mereka bayangkan. 2 minggu setelah pernikahan itu, Helena dan Rizky pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota Al-Hoxmawe. Bukan karena mereka ingin lari, tapi karena mereka butuh ruang untuk bernapas, untuk memulai tanpa terus diawasi. Rumah itu sederhana, berdinding papan dengan atap seng. Tapi bagi mereka berdua,
Itu seperti titik nol. Jauh dari desos-desus, tapi cukup dekat untuk tetap merasakan denyut Aceh. Hari-hari awal diisi dengan penyesuaian. Helena mulai belajar memasak makanan lokal, dari nasi goreng Aceh hingga kuah pliek. Ia masih kikuk, masih sering salah mengucap salam saat menjawab panggilan tetangga. Tapi pelan-pelan masyarakat sekitar mulai menerima kehadirannya. Ia tak mencoba menjadi orang lokal. Ia tetap dirinya sendiri, tapi dengan ketulusan yang tulus terasa. Sementara itu, Rizky melanjutkan kuliahnya. Di kampus, dia tetap jadi bahan pembicaraan, tapi kini lebih banyak yang menghormatinya. Ada yang datang diam-diam bertanya, "Bang, kok bisa bule kayak gitu memasuk Islam?" Dan Rizky hanya menjawab, "Karena hidayah Allah datang dengan cara yang tidak bisa kita rancang." Suatu sore, Bu Halimah datang diam-diam ke rumah mereka. Helena menyambutnya dengan gugup, menyuguhkan teh yang terlalu manis. Sang ibu hanya tersenyum pelan. "Saya belum tahu harus memanggilmu apa, tapi saya ingin mengenalmu." Helena menahan air mata. "Terima kasih, Ibu. Tak semuanya jadi mudah." Kadang Helena masih menangis melamulam karena rindu pada hidup lamanya. Kadang Rizky masih gelisah memikirkan masa depan mereka. Tapi mereka selalu kembali ke satu hal yang menyatukan mereka, keyakinan bahwa mereka dipertemukan bukan kebetulan. Beberapa bulan kemudian, Helena mulai mengajar bahasa Inggris secara daring. Ia juga membantu komunitas mualaf lokal dengan membuat kelas kecil untuk belajar Al-Quran dasar. Rizky, di sela kuliahnya, menjadi pendamping bahasa bagi wisatawan asing di Banda Aceh. Hidup mereka belum sempurna, tapi kini mereka melangkah bersama, saling menopang. Dan di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal yang pasti, mereka tidak lagi sendirian. Di malam hari, saat listrik mati dan suara jangkrik mengisi keheningan, Helena memandang Rizky yang sedang menulis tugas kuliahnya. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Kalau aku harus memilih semua ini dari awal, aku tetap akan terbang ke sini."